terbaik sedangkan gue enggak. Gue nggak iri dengan dia, gue nggak dengki dengan dia, gue nggak benci dengan dia. Gue cuma tanya, apa yang dia tahu? Kok dia bisa layak dapetin apa yang dia punya? Sedangkan gue ini nggak bisa. Itu yang bikin gue panas. Gue banyak ketemu orang ya ketika dia nyamperin gue, "Oh gimana caranya sukses?" Gue cuman ngomong, "Lu pecundang makanya lu nggak sukses." Cuman ada tadi pemenang atau pecundang. Lu ibarat balapan nih, mindset tuh kan banyak yang ketawain mindset ya. Mindset lu tukang beca gitu. Sedangkan mindset gue supercar. Kita balapan ya lu pasti mati. Lu mau goes sampai mampus pun kalau otak lu isinya tukang beca ya nggak bisa menang. Itu bukan masalah kerja kerasnya. Itu tapi apa yang lu pengetahuin. Itu nah ini gue sebut analisa nih. Jadi lu kalau aksi tapi cuman analisa jadi tukang beca juga percuma. Lu nggak bakal pernah sukses karena beda gitu. Barang yang dipakai ini beda nih. Lu kalau mau jadi tukang nasi goreng nih ya, sama lu mau belajarin teknologi kripto, itu satu tuh pakai supercar balapannya, satu balapan pakai beca. Nah yang tukang nasi goreng ini jualan dari pagi sampai malam dia mampus gitu. Dia nggak akan pernah bisa menang lombanya karena yang dia pakai ya, ini Warren Buffett yang ngajarin gua. Lebih penting kapal apa dibanding seberapa kelas lu dayung. Lu percuma ya kalau lu kerja di industri yang udah sunset gitu. Itu percuma, apapun yang lu kerja di sana jadi percuma, karena lu naik beca. Orang-orang ini ya, udah banyak pemenang gitu. Dan lu mau cuma lihat diri lu jadi pecundang ya silakan lu nonton di sampingnya kayak gue bilang tadi. Hidup ini memang ada 2 ada pemain yang main basket, ada supporter di samping-samping. Cuman hore-hore aja. Uang itu ada alat untuk mengubah dunia, lu jangan ngelihat orang kaya terus lu jadi dengki dan iri. Uang itu bisa dipakai, uang itu apa sebenarnya secara fundamental? Uang itu adalah energi dan waktu orang. Dengan uang, ya gue bisa beli energi dan waktu orang. Oke, lu kerjakan ini buat gue, lu kerjakan ini buat gue, ini kerjakan ini. Uang itu adalah kumpulan. Jadi uang itu adalah energi. Kalian harus paham konsep dasar ini. Jadi energi ini bisa disalurkan ke orang-orang lain. Ketika lu udah punya energi yang banyak, lu pertahankan energi lu, lu bisa salurin. Bisa jadi satu sekolah di Kupang, satu sekolah di Sumba, satu SMA lagi nih di Sumba. NTT udah bangun 6 gua. Akhirnya apa? Karena energi yang gue kumpulkan ini, ratusan anak-anak itu bisa tersenyum setiap harinya datang ke sekolah gue. Karena gue kasih tahu ya, sebagai orang yang berhasil mengumpulkan energi, kalau cuman ujungnya cuman beli barang ya, itu percuma. Hal paling bagus yang lu bisa pakai untuk uang itu apa? Pengalaman. Dan pengalaman yang paling enak itu apa? Apakah itu jalan-jalan, apakah itu naik private jet? Bukan. Pengalaman untuk melihat bahwa lu bisa jadi pelayan untuk orang lain. Ini kan di sini gue melayani kalian. Gue luangin waktu gue di siang hari, ya, yang di saat gue syuting ini ya, lu bisa lihat aja di Instagram gue, PNL hari ini gue bikin uang berapa. Gue bikin uang 23 miliar sambil duduk di sini hari ini. Gue masih luangin kamera ini. Untuk kesempatan apa? Kesempatan masih ada yang bisa bacot sama gue di belakang layar itu. Dia ngetik ya, pecundang sampah itu ada yang ngetik, "Oh ini dia cari duit dari AdSense," gitu kan. Itu AdSense cuma buat gue uang kencing gitu, gue kencing sana balik sini udah dapat. Tapi ini kan melayani gitu. Kenapa gue masih lakukan ini? Di saat banyak pecundang-pecundang sampah. Karena gue bilang tadi ketika mereka lihat orang kaya, "Oh masa sih bikin uang segitu?" Iri dan dengki. Mereka nggak tahu uang itu banyak sekali di dunia ini, ya. Jadi gue ajarin loh, gimana caranya gue jadi orang yang bisa mengerti tentang uang. Karena gue bilang tadi, uang itu adalah energi. Setiap kali gue jalan ke mall, sampai sekarang ketika gue datang ke supermarket, gue selalu lihat, kenapa ini di raknya ini paling atas ini, paling bawah ini. Ketika gue mau check out di kasir, kenapa ditaruh sini, kenapa ditaruh situ. Itu gue selalu perhatikan. Ketika uang gue itu diambil sama orang lain, ya maksudnya apa? Gue beli barang, gue datang ke sebuah restoran. Gue selalu analisa, kenapa ya saya datang ke restoran yang ini? Kenapa saya nggak datang ke restoran yang itu? Apakah karena sempat ngelihat dengar dari teman, lihat dari Instagram, lo harus pikir seperti itu. Ketika lo datang ke sebuah restoran, kenapa lo datang ke restoran ini? Apakah karena terpengaruh sama teman, karena pelanggan di depan lebih bagus, menunya apa aja yang lo order? Berapa jumlah menu yang lo order? Kira-kira jam ini, restoran ini bikin duit berapa? Uang itu harus lu pikirin setiap hari ya. Gue bangun pagi gue mikir gimana caranya hari ini gue bisa dapat uang lebih banyak lagi. Gue malam gue pikir lagi gimana caranya besok gue dapat uang lebih banyak lagi. Bangun pagi ulang lagi. Lu mau bebas di dunia ini ya lu butuh uang. Karena secara fundamental zaman dulu perbudakan tuh dikasih rumah sama roti. Gue udah sering cerita ini. Zaman dulu tuh dikasih rumah sama roti lu disuruh kerja. Sekarang sama kan lu dikasih uang yang cukup untuk nyicil rumah 20 tahun sama bisa beli nasi sama makanan harian. Itu apa bedanya sama perbudakan? Bedanya di tengahnya ada uang, ya. Kumpulan energi dan waktu manusia lain. Nah, lu butuh energi dan waktu manusia lain dong kalau lu mau jadi orang yang bebas. Lu bisa bayar pilot, ya. Lu bisa bayar chef untuk masakin lu di rumah. Lu bisa bayarin supir untuk nganterin lu. Lu butuh energi ini.
Kalau lu nggak paham ya, cara kerja uang, uang tuh nggak akan bisa datang ke tangan lu. Dan gue juga paling benci kalau gue bikin konten seperti ini, ada yang bilang, "Terima kasih Bang atas motivasinya, karena nonton konten ini saya semangat." Lu tuh udah miskin, lu harusnya udah semangat sendiri, ngerti nggak? Lu tuh posisi ya, lu kayak ulet di dalam lumpur gitu. Lu keluar gitu dari lumpurnya, itu aja posisi lu ya guling-guling di lumpur itu lihat orang tua lu kesusahan tuh harusnya udah bikin hati lu tuh panas. Nggak perlu nonton gua gitu untuk hati lu panas, ya. Lu cukup mau panas, lu cukup lihat kondisi rumah lu kayak gimana, itu hati lu harusnya panas. Ketika lu jadi ulet yang guling-guling di lumpur itu, gimana caranya saya bisa keluar dari lumpur ini? Ketika gua masih miskin, gua jadi ulet di lumpur, ya gua mikir 24 jam, gimana caranya gua keluar nih dari sini? Itu mau gua kerja sampai gua nggak bisa tidur, itu mau gua kerja sampai gua setengah udah mau mati, ya. Orang masih gaya-gaya gitu kan, lu masih karyawan tipes masih ke rumah sakit, gua tipes kagak ada ke rumah sakit, gitu. Kerja lagi, besok bangun lagi. Nggak pernah ada sehari gua bolos 11 tahun gua kerja tuh sehari pun bolos nggak ada. 24 jam otak gua ya, kalau bisa tidur gua mimpin kerjaan gua mimpin kerjaan gua. Makanya itu bedanya cuman 2 hidup ya, pecundang dan pemenang. Nah pecundang kayak lu mau saingan sama pemenang kayak gua, lu pasti gua bantai, gitu. Karena gua nggak peduli caranya gimana, gua hantam terus, semaunya gua hantam, yang penting gua menang. Hidupnya gua serang terus. Di saat lu masih miskin aja udah males, gua dengan uang gua segini gua kasih tahu gua sehari bikin uang berapa. Itu gua masih gas tiap hari gitu. Gua masih belajar, gua terbang ke negara lain, gua belajar, oke ini ada aset manajemen yang lebih besar. Gua terbang ke sana, gua pelajari, oh ilmunya apa, oke gua terima ilmunya. Ada lagi di negara lain yang beda lagi gitu. Gua timba ilmu tuh ke negeri gua udah banyak gitu, gua cari gitu orang-orangnya. Gua pelajari, oh cara kerja hedge fund yang lebih besar dari gua tuh gimana, cara mereka sistem mereka trading tuh seperti apa. Apa yang mereka lakukan di sana yang gua nggak ngerti. Gua ngobrol, gua ngomong sama portfolio manager ya, gua ngomong sama PM-nya, gua ngomong sama analisnya. Gua keliling dunia untuk cari ilmu. Sedangkan lu bangun aja males ya kan. Sedangkan lu diajarin nih bahkan sama orang yang punya duit yang lu nggak bisa bahkan bayangin gitu. Lu masih bisa cemooh gitu. "Oh enggak lah ini paling dia begini begini," kan lu betapa goblok dan miskinnya gitu. Semua yang gua lakuin tuh buat kerja ya. Jadi nggak ada yang gua lakuin buat gua senang. Gua nggak pernah masukin kesenangan tuh di dalam hidup gua, ya. Gua nggak perlu senang, ya, yang penting gua kerja, gua dapat uang, ini bisa untuk keluarga gua, ini bisa buat untuk melayani orang lain. Karena kenapa? Mimpi gua tuh jauh sekali ya dibanding diri gua sendiri. Gua udah cukup dari lama, ya 5 tahun lalu udah selesai hidup gua. Gua di sini tuh apa yang gua mau kerjain? Gua pengen bikin sebuah dana abadi yang gua bisa bagikan ke masyarakat. Gua bisa bangun 1.000 sekolah nanti, kalau bisa 10.000 sekolah gua bangun. Bahkan itu bisa bangun sekolah di saat gua tuh udah secara fisik udah mati gitu. Gua bikin sistemnya, ada portfolio manager, ada analis yang jadi sebuah kesatuan gitu. Dan gue juga memang lagi cari orang-orangnya gitu. Jadi murid-murid terbaik gue ini lagi mulai gue lakukan. Lagi mulai gue tarik-tarikin untuk bantu gue bangun dana abadi ini. Dan murid-murid gue kalau bisa lihat sendiri udah banyak yang menang. Hidup ini nggak akan tiba-tiba bikin lo hoki, oh lu jadi sukses. Hidup ini tuh suka orang yang punya rencana. Ketika rencana ya, dia jadiin aksi, itu baru lu bisa sukses. Dia mimpi dulu mau jadi orang kaya ya, dia rasain gitu mimpinya, dia bikin rencana, "Oke, gue mau sukses dengan cara ini di industri ini yang harus gue pelajari rencana hari ini." Harian aja. 3 hal simpel, lu eksekusi harian. Gue yakin 365 hari, setahun hidup lu berubah. Lu harus sadar ya, nggak usah ribet-ribet. Karena 20% dari apa yang lu kerjakan itu akan menghasilkan 80% dari output-nya. Jadi input 20, output-nya bisa 80. Nah, dari 20 ini biasanya cuma 1 sampai 3 hal aja harian. Gue tuh punya SOP gitu yang gue pengen lakukan hari ini. Oke, hari ini gue punya inspirasi ini tadi malam, gue mau eksekusi A, gue mau eksekusi B, gue mau eksekusi C, besok gue ulang lagi. Gue ngomong gini juga jangan cuma tinggal lewat gitu, ketika gue kasih tadi ya, rumus-rumusnya, cara-caranya. Lu ulang videonya 10 kali gitu, lu ulang lagi gitu, nanti malam lu ulang lagi. Yang lu ngerasa ilmu yang dalam nih, lu catat gitu, lu buka handphone lu sekarang, lu buka notes gitu, lu catat. Lu cari buku, lu catat gue ngomong apa. Jangan cuma jadi angin lewat, percuma ya, gue melayani kalian bikin video begini percuma. Karena gue percaya nggak ada orang yang terlalu bego untuk sukses. Kalau mereka ikutin gue tadi ya, 365 hari, mereka ikutin setiap harinya. Lakukan yang simple, aksi, dan konsisten. Gue nggak percaya ada orang terlalu bodoh untuk jadi kaya ya. Cuman ada orang terlalu males dan terlalu arogan ketika dia ngomong ini, "Ah masa sih rumusnya sukses sih cuman analisa sama aksi." Mereka terlalu sombong dan terlalu malas, "Ah nantilah gue scoring lagi yang lain." Ketika lu udah ketemu seperti ini, lu jangan nonton edukasi yang lain lagi. Lu jangan nonton manusia-manusia nggak berguna yang lain.
Nggak butuh jadi superhero di dunia nyata ya untuk lawan kejahatan. Lu kok cukup jadi orang kaya, sama kayak Batman kan ditanya, "Super power lu apa?" "Ya super power-nya gue adalah orang kaya." Itu yang Batman ngomong. Gua nggak perlu jadi Batman lawan-lawan penjahat. Menurut gue yang keren apa? Gue bangun Dana Abadi, gue bangun 1.000 sekolah. Gue bangun satu persatu, ya, satu persatu gue bangun. Itu menurut gue jauh lebih keren dibanding Batman ngancur-ngancurin Gotham City. Karena gue percaya kenapa? Ya kenapa gue bikin semua ini? Karena gue percaya dunia ini akan jadi tempat yang lebih baik. Kalau lebih banyak orang kaya itu gue yakin, ya, dunia ini pasti jadi tempat yang lebih baik. Ketika orang kaya banyak yang dengerin gue seperti ini, banyak yang punya hati untuk melayani. Bahkan banyak dari teman-teman gue sendiri akhirnya terpanggil, gitu. Karena gue misi bangun 1.000 sekolah, mereka terpanggil. Oke, gue juga pengen deh bangun-bangun sekolah seperti lo. Gue pengen banyak seperti kalian yang bisa lanjutin jejak-jejak gue. Jadi setelah nonton video ini ya, stop jadi pecundang dan berani untuk ambil aksi.